bahwa besar kemungkinan Al-Mahdi muncul di negeri kita, di Nusantara. Ini bukan kabar gembira, tapi hitungan kita secara kalkulasi ilmiahnya sangat besar kemungkinan di negeri kita. Tapi kapan? Nah, itu bukan urusan kita, Pak. Nah, jangan coba menakar-nakar tahun sekian, kecuali itu datang dari dia. Gitu. Datang dari Imam Mahdinya. Namun kabar baiknya, jika fitnah Dajjal, kekacauan Dajjal sudah muncul, maka otomatis si Al-Mahdinya juga sudah muncul. Tapi baru tanda-tandanya, Pak. Sebagaimana Ad-Dajjal sudah diikuti orang, disembah orang, maka Imam Al-Mahdinya juga sudah mungkin memiliki murid sekarang. Tapi kalau mengikuti kitab Awariful Ma'arif, orang yang punya ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah, itu kan ada dua jenis. Ada orang sufi, soleh, pakai serban, pakai kopiah, ya, pakai jenggot, pakai gamis. Itu sufi atau orang soleh, kira-kira begitu, orang alim. Tapi ada yang disebut malamatiyah. Apa arti malamatiyah? Dia menampilkan yang bukan di dalam hatinya untuk menyembunyikan kebeningan kalbunya. Jadi hati-hati, Pak. Jangan-jangan sang Imam Al-Mahdinya sudah ada, cuma dia penampilannya sama kayak orang-orang biasa, kita nggak tahu. Dan menariknya apalagi, di agama Yahudi dan Nasrani itu ada ajaran tentang imam akhir zaman itu, sang penyelamat di akhir zaman. Orang-orang Yahudi punya istilahnya, yang nanti akan mengembalikan kejayaan Nabi Sulaiman di Yerusalem. Makanya sekarang mereka sudah siap-siap kembali ke Palestina sana, ke Yerusalem, untuk menguasai kembali. Tapi nggak usah khawatir, Pak. Salah satu misi dari Al-Mahdi itu nanti menguasai Al-Quds, menaklukkan kembali Al-Quds dan dikembalikan ke umat Islam. Apa dasar saya mengatakan jangan-jangan Imam Al-Mahdinya itu malamatiyah, menampilkan hal-hal yang biasa sehingga orang tidak mengira dia punya ilmu itu, padahal di dalamnya dia sangat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pakaiannya sama kayak kita, tapi rohaninya kualitasnya berbeda. Apa dalilnya? Dalam banyak hadis, salah satunya riwayat ini dikatakan yuslihuhullahu ta'ala fi lailah. Allah nanti akan islah dia. Islah artinya apa? Allah bersihkan dia, Allah perbaiki zahirnya supaya sesuai dengan batinnya dalam semalam. Au qala fi yaumain. Di riwayat Imam Abu Nuaim dikatakan atau 2 hari. 2 hari itu artinya 2 kali. Al-Mahdi itu juga akan dibersihkan oleh Allah sebanyak 2 kali. Pertama waktu kecilnya, kira-kira umur 6 atau 7 tahun. Yang kedua, sebelum beliau mendeklarasikan atau hijrah dirinya sebagai Al-Mahdi di depan umat. Kira-kira berapa tahun? 2 atau 3 tahun. Ini perkiraan Bapak ya. Maka kalau dihitung, berarti 3 tahun setelah itu terjadi perperangan antara beliau dengan Dajjal. Tapi kapan tahunnya? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu nih kapan tahunnya. Cuma melihat pandemi sudah begini, sudah meliputi dunia dan seisinya. Ini yang saya sebut dengan dalam hadis Nabi, muliat jauran. Bumi, dunia sudah dipenuhi dengan kebohongan dan kezaliman. Dan perlu diingat Bapak Saudara makan Allah, Al-Mahdi tidak maksum, tapi rohaninya mengikuti, mewarisi rohani Nabi. Hampir semua. Bedanya Nabi Muhammad SAW punya hak membawa syariat baru, kalau beliau tidak. Gitu aja bedanya. Beliau hanya nanti akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi Isa ketika turun. Ketika Imam Mahdi itu memimpin sholat, jadi dunia sudah dikuasai oleh Dajjal nih dalam waktu 40 hari itu. Belum sampai 40 hari, mungkin 20-30. Itu semua wilayah di dunia sudah hancur. Bayangkan Pak sekarang, kalau semua negara resesi, habis resesi nanti apa lanjutannya? Krisis ekonomi. Kalau berlanjut, kan resesi orang masih kuat ya? Masih kuat ini. Cuma pertumbuhan ekonominya yang nggak ada. Ya udah minus. Kita waktu tahun 98 sampai 20-an minusnya. Kalau berlanjut, ini bisa
Bisa semua negara, bukan negeri kita aja. Nah, ini yang disebut jauran, kezoliman di mana-mana. Di saat itulah Al-Mahdi itu kemudian datang ke Makkah, Madinah. Jadi Imam Al-Mahdi sekarang bukan di Makkah, bukan di Madinah. Tapi beliau nanti akan datang ke sana. Kenapa? Di sana itu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Gitu. Di saat berjuang, dan itu diperdebatkan di mana tempatnya, apakah itu di Syam atau di Al-Quds atau di mana tempatnya. Mau sholat nih, udah maju Imam Al-Mahdinya mau jadi imam. Nabi Isa turun. Ketika Nabi Isa turun, Al-Mahdi, hanya Al-Mahdi yang mengerti itu Nabi Isa. Apa kata beliau? Wahai Ruhullah Isa ibn Maryam, silakan mengimami kami. Karena beliau seorang Nabi. Nabi kan lebih mulia dari seorang wali. Al-Mahdi kan waliullah. Nah, ini adab beliau. Tapi apa adabnya Nabi Isa? Masih ingat Nabi Musa berdoa, ya Allah jadikan aku nabi umat akhir zaman. Apa kata Allah? Sudah ada nabinya. Ya udah kalau gitu jadikan aku umat nabi akhir zaman. Jadi selevel Nabi Musa, induknya syariat Nabi Isa kan di Nabi Musa. Nabi Isa kan belum menyempurnakan, belum mengurangi juga. Jadi baru cuma berapa ajaran Nabi Musa yang direvisi oleh Nabi Isa. Jadi induknya di Nabi Musa. Nabi Musa sebagai induk itu berharap menjadi pengikut Nabi Muhammad, apalagi Nabi Isa. Maka adab beliau, engkau yang jadi imam, aku jadi makmum. Maka Nabi mengatakan, betapa luar biasanya kalian ketika Isa turun, wa imamukum minkum. Imam kalian bukan Nabi Isa, tapi imam kalian adalah Imam Al-Mahdi. Ini bisa menolak asumsi yang ditakutkan oleh Shaltut. Shaltut mengatakan hadis mengenai Nabi Isa hanya memperkuat doktrin Kristen. Itu tidak benar. Karena buktinya nanti dia jadi makmum, ya.